Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin di sini sosialisasi KJP-nya tidak beda dengan tahun yang kemarin ya, tahap 2 tahun 2020. Seperti biasanya, nanti nama anak Bapak Ibu nanti akan di-share melalui link KJP, nanti yang terdata dari DTKS. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot lagi untuk mendaftar, tapi hanya berkasnya yang saya minta. Berkas seperti biasa, 3 berkas itu saya minta seperti biasa, ya. Ada yang berkas permohonan, yang berkas ketaatan, sama yang berkas yang pengajuan itu nanti akan saya share melalui grup orang tua. Itu nanti bisa Bapak Ibu fotokopi. Setelah fotokopi, nanti Bapak Ibu bisa di-scan. Nah, nanti akan saya buka paparannya. Di chat itu saya akan share lagi 3 file yang kemarin saya sudah kasih ke Bapak Ibu. Surat ketaatan, surat pernyataan, sama surat permohonan. Saya share lagi, Bapak Ibu bisa lihat juga di kolom komentar. Ya, mungkin nanti cara pengisiannya. Ya, ini filenya sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu, ada 3 file ini, jadinya nanti bisa dibuka juga atau di grup juga bisa. Nah, mungkin ini yang PowerPoint ini mungkin nggak beda jauh sama yang tahun kemarin ya Bapak Ibu ya. Ya, sosialisasi pendataan KJP Plus dan KJMU tahap 1 tahun 2021. Itu nggak beda jauh sama yang tahap 2 tahun 2020. Boleh di ini lagi Bu Eka. Nah, ini pergubnya yang mungkin nggak perlu dijelaskan. Ini sama juga nggak ada beda jauhnya. KJP diperuntukkan untuk anak usia 6 tahun sampai 21 tahun dari keluarga yang tidak mampu. Boleh lagi Bu Eka. Tujuannya mungkin sama ya Bapak Ibu ya, nggak ada bedanya. Tujuannya tetap sama, untuk belajar wajib 12 tahun, meningkatkan akses pelayanan pendidikan secara adil dan merata, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas hasil pendidikan, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik, dan menarik anak-anak kembali untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Boleh Bu Eka? Ini yang pernah saya jelaskan persyaratan KJP-nya. Kalau untuk umum, mungkin yang untuk umum ini nanti terdaftar sebagai peserta didik. Ini yang lanjutannya Bapak Ibu ya. Ini yang untuk umum ini yang terdaftar sebagai peserta didik di satuan pendidikan formal. Nah, kalau yang baru pengajuan mungkin terdaftar nanti dari DTKS. DTKS atau data yang lain ditetapkan dengan keputusan gubernur. Berdomisili kartu keluarga itu harus di DKI Jakarta, nggak boleh kakaknya kakak luar kota, nggak boleh. Yang penting pokoknya berdomisili kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk kartu pekerja, mungkin Bapak Ibu punya kartu pekerja Jaklingko atau anak asuh, ini bisa dilampirkan. Kartu pekerjaannya kasih ke sekolah, terdaftar sebagai peserta didik di satuan pendidikan formal atau non formal, memiliki kartu pekerja atau kartu pengemudi. Terus yang selanjutnya tetap sama, berdomisili KK DKI Jakarta. Selanjutnya Bu Eka, sumber data KJP Plus yang perlu Ibu ketahui, sumber datanya dari mana? 1, dari Pusdatin, Jamsos, Dinsos untuk DTKS. Nah, ini nanti data Bapak Ibu ini dari sini nih, dari DTKS-nya nanti akan muncul kalau lanjutan. Nah, selanjutnya dari Dinas Sosial untuk data anak panti. Nah, nanti otomatis yang anak panti pasti akan muncul dari Dinas Sosial namanya. Nah, yang ketiga, Dinas Tenaga Kerja yang punya kartu, tadi yang saya bilang punya kartu Jaklingko, punya kartu kerja, itu bisa dilampirkan. Ya, mungkin nomor 4, nomor 5, 6, dan 7 bisa dibaca sendiri, itu nggak ada bedanya.
Selanjutnya, Bu Eka. Ini keunggulan KJP Plus-nya sama, boleh dilewatin. Yang besarannya mungkin Bapak Ibu tiap bulan terima 450 ya di ATM. Itu uang transport. Dana yang bisa dibelanjakan per bulan hanya 235. Dana berkala per bulan 215. Nah, untuk SPP ini, untuk SPP yang kemarin saya debit itu sebulannya 240. Untuk SPP yang kemarin saya debit itu selama 6 bulan, jadi sebesar 1.440. Nah, Ibu Bapak coba lihat di bawahnya dah. Di bawahnya, KJP Plus bisa ditarik tunai maksimal 100.000 per bulan di ATM Bank DKI. Dan sisa dananya secara non-tunai. Dan selanjutnya dana rutin dapat digunakan setiap bulannya. Dana berkala ini digunakan pada libur akhir semester. Yang berkala itu yang 215 itu nanti akan bisa dipakai pas 6 bulan ke depan. Jadi 215 dikali 6 berapa tuh? Nanti akan keluar duitnya. Kalau 215 dikalikan 6, kemungkinan dana Ibu, sebentar, 215 dikali 6, ya, yang keluar Bapak Ibu mungkin pernah ngeprint ada uang sebesar 1.350.000 kalau nggak salah ya. Nah, itu dia yang dana berkala itu. Yang 1.350.000 kalau nggak salah. Nah, itu yang disebut dengan dana berkala. Penggunaannya mungkin udah tahu ya, udah paham ya. Lagi penggunaan KJP yang pelanggaran, penggunaan KJP Plus selama COVID, itu sama dengan yang tahap kedua. Pelanggaran juga mungkin nggak ada bedanya, tetap masih sama. Yang selanjutnya, Bu Eka, udah habis ya. Nah, sekarang mekanismenya, tolong diperhatikan Bapak Ibu baik-baik ya. Jadi boleh difoto pakai HP-nya, jadi biar tahu, nanti biar bisa dipantau dari rumah. Nah, untuk step pertamanya, mekanisme data timeline pendataan KJP Plus tahap 1 tahun 2021. Step pertamanya, tanggal 15 sampai tanggal 19 Februari itu pemadanan data dari DTKS. Ya, mungkin dari orang dinas sosial, dari orang DTKS itu akan menginput data siapa yang akan mendapatkan KJP lanjutan. Nah, step keduanya, tolong diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tanggal 22 Februari sampai tanggal 10 Maret, verifikasi daftar sementara calon penerima oleh sekolah. Yang keduanya, pengumuman calon penerima yang memenuhi kriteria selama 6 hari kerja. Yang ketiga, bagi siswa yang tidak terdaftar. Nih, ini perlu diingat baik-baik. Bagi siswa, tadinya terdaftar di tahun 2020 tahap 2. Tapi pas di tahap 1 tahun 2021 tidak terdaftar, Bapak Ibu boleh ngedaftar lewat link yang ada di bawah itu, yang http://bit.ly Pusdatin Jamsos. Jadi nggak perlu kelurahan. Jadi tolong boleh dicatat atau diingat baik-baik. Itu yang linknya. Boleh dicatat. Nanti pas tanggal 22 sampai tanggal 10 Maret saya share namanya, tapi ternyata nama anak Bapak Ibu nggak ada. Bapak Ibu boleh ngedaftar lagi di link yang tersebut, yang http://bit.ly Pusdatin Jamsos DKI. Jadi nggak perlu kelurahan. Kalau nanti Bapak Ibu kelurahan, mungkin nanti tidak akan dilayanin. Mungkin akan diusir sama orang kelurahan. Ya, jadi tolong diingat baik-baik tanggalnya, tanggal 22 sampai Februari akan saya share. Jadi nggak perlu nanya-nanya, Bu Elin, kok belum di-share sih? Ini kan udah tanggal 22 sampai tanggal 10, tunggu. Berarti saya belum dapat info dari orang dinasnya. Terus step ketiga,
Step ketiganya tanggal 15 sampai 17 Maret, verifikasi dan persetujuan kepala dinas. Nah, kalau udah tanggal 15, tanggal 17 Maret, berarti data anak Bapak Ibu itu sudah aman. Berarti sudah layak mendapatkan KJP. Berarti nggak perlu bingung-bingung lagi kalau sudah ada namanya di tanggal 15 sampai 17 Maret. Dan sekarang step keempatnya, tanggal 18 sampai tanggal 31 Maret, penetapan penerimaan melalui keputusan gubernur. Kalau sudah tanggal 31 Maret nama Bapak anak Ibu masih ada di KJP, berarti sudah aman. Nggak usah pusing-pusing lagi, nggak usah nanya ke sana, nggak usah nanya ke sini. Ya, jadi saya mohon kepada Bapak Ibu, tolong diingatkan step-step yang ini yang saya sebutkan, dari mulai step 1 sampai step 4 ini. Jadi tolong dipantau, mungkin nanti akan saya share lewat link, lewat grup aja, lewat grup orang tua ya akan saya share nama anak-anak yang mendapatkan KJP atau lanjutan KJP-nya dari tanggal 22 Februari sampai tanggal 10 Maret. Ya, bisa dicatat ya Bapak Ibu ya. Catat ya, tolong dicatat ya. Linknya juga tolong dicatat yang Bitly itu. Kalau memang tidak terdaftar itu bisa dicatat, bisa diajukan lewat situ. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya kalau misalnya memang anak Bapak Ibu sudah terdaftar, nanti mungkin akan berupa seperti ini yang akan saya share melalui grup orang tua. Bapak Ibu, cukup jelas ya. Nanti untuk pengumpulan berkasnya, saya minta paling lambat hari Rabu. Hari Rabu tanggal 10 ya, kalau nggak salah ya. Hari Rabu tanggal 10 Februari. Map dilampirkan pakai map yang seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Map warna merah, map Snell Hector merah plastik seperti biasa. Nah, ini Bapak Ibu, ini nanti yang harus ditempel materai, pernyataan ketaatan. Nah, Bapak Ibu coba tolong perhatikan yang di dalam rangka itu, yang kalimat dalam rangka penggunaan KJP Plus tahunnya jangan lupa, tahun 2021. Maka yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa nama peserta didik berarti nama anak Bapak Ibu ya. Nama sekolahnya sekolah YPK, kelasnya kelas berapa, nama orang tua yang ada di buku tabungan, alamat sesuai dengan buku tabungan. Ya, terus ke bawahnya Bu Eka. Nah, ini yang ke bawahnya yang tanda tangan. Tanda tangan yang penerima bantuan itu yang tanda tangan anaknya. Yang mengetahui orang tua berarti yang tanda tangan orang tua yang sesuai dengan buku tabungan. Pernyataan, kalau pernyataan ini yang di atasnya itu nama orang tua dulu, nama yang ada di buku tabungan. Yang di bawahnya baru nama anak ibu bapak. NISN, kemarin masih ada aja NISN yang kosong. Itu NISN bisa dilihat di rapor yang tanda tangan itu tanda tangan orang tua yang ada di buku tabungan. Nah, ini aja yang saya minta berkasnya. Terus, ini kan ada 3 berkas yang harus di-scan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di sosialisasi KJP Plus tahap 1 tahun 2021. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Udah. Oke, silakan live group, silakan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.